Talita Herman within PM 25412072 from accounting class 25A. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang materi ketiga dalam mata kuliah Statistika Ekonomi. Di materi ketiga ini, saya mengambil materi metode sampling dan distribusi. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang pengertian metode sampling. Metode sampling adalah cara atau teknik untuk mengambil sebagian data atau sampel dari seluruh populasi untuk diteliti. Selanjutnya, yang kedua, ada pengertian populasi. Populasi adalah keseluruhan objek, individu, atau peristiwa yang memiliki karakteristik tertentu dan menjadi fokus dalam suatu penelitian. Populasi mencakup semua data yang ingin diteliti, sehingga cakupannya bisa sangat luas tergantung pada tujuan penelitian tersebut. Populasi dibagi menjadi dua, ada populasi finite dan infinite. Populasi finite adalah populasi dengan jumlah anggotanya yang terbatas dan dapat dihitung secara pasti. Contohnya itu ada manusia dan hewan. Selanjutnya yang kedua ada populasi infinite. Populasi infinite adalah populasi yang jumlah anggotanya sangat besar atau tidak terbatas sehingga sulit dihitung. Contohnya itu ada bakteri dan bintang-bintang di langit. Selanjutnya, yang ketiga ada pengertian sampel. Sampel merupakan suatu prosedur pengambilan data, yang dimana hanya sebagian populasi saja yang diambil dan dipergunakan untuk menentukan suatu sifat serta ciri yang dikehendaki dari suatu populasi tersebut. Contoh sampel itu misalnya dari populasi 10.000 penduduk suatu kecamatan, peneliti hanya mengambil 100 responden saja sebagai sampel. Dengan pemilihan yang tepat, 100 responden ini dapat mewakili karakteristik seluruh populasi untuk keperluan analisis statistik. Selanjutnya, mengapa kita harus menggunakan sampel? Penggunaan sampel dalam penelitian statistika ekonomi memberikan berbagai keuntungan praktis. Dengan mengambil sebagian data dari populasi, peneliti dapat memperoleh hasil yang valid dan dapat diandalkan tanpa harus mengamati seluruh populasi. Seperti efisien waktu dan biaya, efisien waktu dan biaya ini adalah menghemat sumber daya dibandingkan survei seluruh populasi. Contohnya seperti ketika kita ingin mensurvei pendapatan cukup menggunakan 5% populasi saja. Dan yang kedua ada data valid dan andal. Data valid dan andal ini adalah jika sampel representatif, maka data yang diperoleh tetap valid dan dapat digeneralisasikan ke populasi. Dan yang ketiga ada penelitian praktis. Yang dimaksud sebagai penelitian praktis ini adalah memungkinkan pelaksanaan penelitian yang lebih cepat dan mudah dikelola dengan hasil yang tetap bermakna. Dan yang terakhir ada hasil dapat diandalkan. Dengan kesimpulan dari sampel yang baik, maka dapat mewakili karakteristik populasi secara keseluruhan. Selanjutnya ada kategori sampling. Metode sampling terbagi menjadi dua kategori utama yang berbeda berdasarkan cara pemilihan anggota sampel. Pemahaman kedua metode ini penting untuk memilih pendekatan yang tepat sesuai kebutuhan penelitian ekonomi kita nanti. Dua kategori utama yang dimaksud ini adalah sampling probabilitas dan sampling non-probabilitas. Sampling probabilitas ini adalah setiap anggota populasinya memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Sedangkan sampling non-probabilitas ini adalah metode sampling yang dimana setiap unsur dalam populasinya tidak memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Di dalam sampling probabilitas ini terdapat random sampling. Yang dimaksud sebagai random sampling ini adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anggota yang ada dalam suatu populasi untuk dijadikan sampel. Dengan syarat yang pertama, anggota populasinya tidak memiliki strata sehingga relatif homogen. Dan yang kedua, adanya kerangka sampel yaitu merupakan daftar elemen-elemen populasi yang dijadikan dasar untuk pengambilan sampel. Dan yang kedua ada stratified sampling. Di dalam stratified sampling ini terdapat proporsional dan disproporsional. Yang dimaksud sebagai stratified sampling ini adalah teknik pengambilan sampel dengan populasi yang memiliki strata atau tingkatan dari setiap tingkatannya memiliki karakteristik sendiri.
Karena populasi setiap strata tidak sama, maka dalam pelaksanaannya dibagi menjadi dua jenis, yaitu proporsional atau sebanding. Yang dimaksud sebagai proporsional ini adalah jumlah sampel yang diambil dari setiap stratanya sebanding, sesuai dengan proporsi ukurannya. Selanjutnya, kita memasuki contoh soal dari proporsional. Contohnya adalah perhitungan untuk menentukan jumlah sampel yang diambil dari masing-masing strata atau tingkatan. Jika diketahui jumlah sampel yang dimiliki 120 orang. Ukuran sampelnya adalah 120 orang, dan untuk menentukan proporsinya, maka 120 dibagi 1200, maka hasilnya 0,1. Setiap jumlah sampel dari setiap strata dikalikan proporsi sampel. Seperti contoh soal yang di atas, bahwasannya stratanya terdiri dari SD, SMP, SMA, dan sarjana. Dengan anggota populasi, SD sebesar 230, SMP sebesar 270, SMA 300, dan sarjana 400. Maka seluruh anggota populasi tersebut jumlahnya adalah 1200. Untuk menentukan proporsinya, maka kita akan membagi anggota populasi dengan jumlah sampel per orang. Jadi 1200 dibagi dengan 120. Dan untuk menentukan jumlah sampel per orangnya adalah dengan cara 230 dikali 0,1. Maka jumlah sampel atau orangnya sejumlah 23 dan seterusnya. Dan untuk menentukan sampel populasi dalam bentuk persennya, maka kita menggunakan rumus jumlah sampel per orang dibagi dengan jumlah seluruh sampel per orang, yaitu 23 dibagi 120 lalu dikalikan dengan 100%, maka hasilnya 19,2. Begitupun seterusnya. Sedangkan yang dimaksud dengan disproporsional ini adalah jumlah sampel yang diambil dari setiap strata jumlahnya sama, tidak sebanding dengan jumlah populasi dengan proporsi sampel di setiap strata. Selanjutnya kita memasuki contoh dari disproporsional, yaitu contohnya adalah perhitungan untuk menentukan jumlah sampel yang diambil dari masing-masing strata. Jika diketahui jumlah sampel yang diambil 120 orang, ditetapkan setiap jumlah yang sampel diambil dari setiap strata yaitu 30 orang. Dengan strata yang terdiri dari SD, SMP, SMA, dan sarjana, lalu anggota populasi SD sebesar 230, SMP 270, SMA 300, dan sarjana 400. Maka total seluruh anggota populasi tersebut adalah 1200. Seperti yang sudah ada di soal, bahwasannya jumlah sampel per orangnya yang diambil yaitu 30 orang. Maka dimasukkanlah 30 orang itu ke dalam jumlah sampel per orang. Lalu untuk mencari sampel dalam populasi dalam bentuk persen, kita akan menggunakan rumus kalau tadi jumlah sampel per orang dibagi jumlah seluruh sampel per orang dikali 100, maka untuk menentukan disproporsional ini kita akan menggunakan rumus anggota populasi dibagi seluruh anggota populasi lalu dikali 100. Anggota populasinya kan yang SD ada 230, lalu dibagi dengan seluruh anggota populasi dengan jumlah 1200 lalu dikali 100. Maka hasilnya adalah 19,2. Dan yang ketiga ada cluster sampling. Yang dimaksud sebagai cluster sampling ini adalah teknik pengambilan sampling digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Metode ini di mana populasi dibagi berdasarkan area atau klaster, lalu beberapa klaster dipilih sebagai sampel dari klaster tersebut. Bisa diambil seluruhnya atau hanya sebagian untuk dijadikan sampel. Anggota populasi di setiap klaster tidak perlu homogen. Selanjutnya kita memasuki contoh dari cluster sampling. Contoh dari cluster sampling adalah penarikan sampel penggunaan telepon seluler di DKI Jakarta dengan tujuan untuk mengetahui merek telepon seluler apa yang paling disukai, misalnya jumlah sampel ditentukan 200 orang. Lalu kita akan menentukan berapa persen orang-orang yang menggunakan telepon di daerah DKI Jakarta, terutama ada di wilayah Jakarta Utara penggunaannya ada 10%, Jakarta Timur 20%, Jakarta Pusat 25%, dan Jakarta Selatan 30%, lalu Jakarta Barat 15%. Seperti yang kita ketahui bahwasannya di
DKI Jakarta itu yang paling banyak adalah di Jakarta Selatan. Selanjutnya yang keempat ada systematic sampling. Yang dimaksud sebagai systematic sampling ini adalah pemilihan sampel sistematis mirip dengan sampel acak, yang menjadi perbedaannya adalah cara pemilihan elemen untuk menjadi sampel. Dalam pemilihan sistematis, seluruh elemen yang ada pada pemilihan sampel diberi nomor urut. Selanjutnya, kita memasuki contoh dari systematic sampling. Jika N besar adalah jumlah populasi, maka N kecil adalah jumlah sampel. Maka K adalah 90 dibagi 30, hasilnya 3, yang berarti 3 ini adalah kelompok. Kemudian memberikan nomor urut secara acak kepada 90 karyawan dari 1, 2, 3 sampai 90. Kelompoknya ada kelompok A, B, dan C. Lalu nomor yang terpilih itu di kelompok A itu ada urutan ganjil dari 3 sampai 21 dan kelompok B dari urutan genap dari nomor 32 sampai 50. Lalu di kelompok C ada urutan ganjil lagi nomor 65 sampai 83. Maka kelompok ini dibagi menjadi kelompok A ganjil, B genap, dan C ganjil. Ganjil, genap, ganjil. Seperti itu. Selanjutnya, di dalam sampling non-probability ini terdapat covariance sampling. Yang dimaksud sebagai covariance sampling ini adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan kebetulan saja, yang dimana anggota populasi yang ditemui peneliti dan bersedia menjadi responden untuk dijadikan sampel, atau peneliti memilih orang-orang yang terdekat saja. Selanjutnya yang kedua ada purposive sampling. Yang dimaksud sebagai purposive sampling ini adalah teknik pengambilan sampel yang dimana responden yang dijadikan sampel berdasarkan kriteria-kriteria tertentu saja. Dan yang ketiga ada judgment sample. Yang dimaksud judgment sample ini adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Lalu yang keempat ada kuota sampling. Yang dimaksud kuota sampling ini adalah teknik pengambilan sampel dengan menentukan kuota terlebih dahulu pada masing-masing kelompok. Sebelum kuota terpenuhi, maka peneliti belum dianggap selesai. Lalu yang kelima ada sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik pengambilan sampel apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini penting dilakukan jika jumlah populasi lebih kecil. Dan yang terakhir ada snowball sampling. Snowball sampling ini adalah teknik pengambilan sampel yang dimana mula-mula jumlahnya kecil kemudian membesar, ibarat bola salju yang menggelinding dan lama-lama akan membesar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teknik menentukan ukuran sampel. Teknik yang pertama ada teknik menurut Slovin dengan rumus N kecil sama dengan N besar dibagi 1 plus N pangkat 2 dengan keterangan N kecil adalah sampel, N besar populasi, dan E adalah perkiraan tingkat kesalahan. Lalu yang kedua ada jumlah populasi tidak diketahui menggunakan pendekatan Ishak-Michel dengan rumus N kecil sama dengan Z A per 2 dipangkatkan 2 lalu dikali P dikali Q dibagi E pangkat 2 dengan keterangan N kecil adalah sampel, P adalah proporsi populasi, dan Q adalah rumus 1 min P, sedangkan Z adalah tingkat kepercayaan dan E margin of error. Dengan contoh soal, yang pertama ada contoh kasus menggunakan rumus Slovin. Kita akan meneliti pengaruh upah terhadap semangat kerja pada karyawan PT Mencari Cinta Sejati. Di dalam PT tersebut terdapat 130 orang karyawan dengan tingkat kesalahan pengambilan sampel sebesar 5%. Berapa jumlah sampel minimal yang harus diambil? Kita akan menjawab menggunakan rumus dari Slovin, yaitu rumusnya N kecil sama dengan N besar dibagi 1 ditambah N E pangkat 2. Yaitu kita masukkan N besar ini kan adalah populasinya. Populasinya ada 130 orang lalu dibagi 1 ditambah NE itu adalah populasi dan tingkat kesalahannya kan 5%. Jadi 5% dibagi 100 hasilnya 0,05. Jadi dengan rumus N kecil sama dengan 130 dibagi 1 ditambah 130 dikali 0,05 pangkat 2. 0,05 pangkat 2 hasilnya kan adalah
0,0025. Lalu kita masukkan lagi 130 dibagi 1. Kan itu 130-nya ada dikali dulu dengan 0,025. Jadi hasilnya 1 ditambah 0,325. Lalu kita masukkan lagi 130 dibagi 1,325, hasilnya 98,11. Selanjutnya yang kedua ada contoh kasus menggunakan rumus populasi tidak diketahui. Dengan contoh soal, seseorang mahasiswa akan meneliti tingkat kepuasan terhadap pelanggan bus Transjakarta. Proporsi masyarakat menggunakan bus 0,3 dengan tingkat signifikan 90% dan margin error 10%. Tentukan berapa jumlah sampel yang harus diambil. Yaitu pertama-tama kita akan menentukan A-nya dengan rumus 1 dikurang 0,9. 0,9 ini didapatkan dari tingkat signifikan yaitu 90% dibagi 100 hasilnya 0,9. Jadi 1 dikurang 0,9 hasilnya 0,1. Lalu kita akan menentukan A dibagi 2. Setelah kita menentukan A dengan jumlah 0,1, lalu kita bagi 0,1 dibagi 2 hasilnya 0,05. Jadi untuk menentukan Z, yaitu tingkat kepercayaannya dengan 1 dikurang 0,05. 0,05 ini didapat dari A per 2 tadi. Jadi 1 dikurang 0,05 itu hasilnya 0,9. Ini dari distribusi normal yaitu 1,64. Lalu proporsinya adalah 0,3. Jadi untuk menentukan Q-nya menggunakan rumus yaitu 1 dikurang P, jadi 1 dikurang 0,3 hasilnya 0,7. Dan E, margin of error-nya adalah 10%, jadi 10% dibagi 100 hasilnya 0,1. Lalu kita masukkan rumus lengkapnya adalah N Z A per 2 pangkat 2 P dikali Q dibagi E pangkat 2. N sama dengan Z-nya kan 1,64, lalu kita pangkatkan 2. Lalu dikali dengan proporsinya sebesar 0,3 dan Q-nya sebesar 0,7. Lalu kita bagi E-nya kan sebesar 0,1 lalu dipangkatkan 2. Jadi hasil dari semua itu N adalah 56,8. Lalu kita bulatkan menjadi 57 orang. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.